Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan, yaitu dengan istilah new normal atau kenormalan baru, atau orang menyebutnya sebagai kehidupan normal yang baru. Kalau kita coba ilustrasikan, sebetulnya new normal itu kapan sih bisa kita mulai? Kalau kita punya sebuah garis sebelumnya dan saat ini, lalu kemudian masa yang akan datang, kita akan garis di sini tengah-tengah itu adalah episode ketika kita mengalami COVID-19. Sebelumnya ini adalah kita sudah melakukan apa yang disebut sebagai kehidupan yang normal yang dulu kita lakukan. Ketika di titik ini COVID-19 ada, lalu kemudian COVID-19 merebak secara eksponensial, lalu meninggi, lalu kemudian landai, dan terus landai. Pada saat landai inilah kita bisa memulai kehidupan yang disebut sebagai new normal. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah saatnya melakukan new normal itu? Atau jangan-jangan COVID-19 ini belum begitu tinggi, belum mencapai puncaknya. Atau bisa jadi memang kalau melihat data, kita sudah mulai melandai. Nah, pada saat melandai inilah new normal bisa kita lakukan. Apa itu new normal? New normal kira-kira kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulai aktivitas kehidupan kita. Aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum ada pandemi. Kita melakukan kegiatan-kegiatan keseharian yang dulu kita lakukan, namun dengan mengusung atau menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan itu. Kita tetap menjaga jarak, kita tetap menggunakan masker, kita rajin mencuci tangan, kita juga tidak bisa berkerumun seperti halnya yang dulu kita lakukan. Itu yang disebut new normal. Selanjutnya, new normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Tidak mungkin sebuah negara yang masyarakatnya semuanya tinggal di rumah. Sampai kapan Anda bisa terus-terusan bertahan di rumah? 1 bulan mungkin Anda sudah lakukan, 2 bulan mungkin tidak Anda lakukan. Apakah Anda sanggup bertahan di rumah selama 1 tahun? Bagaimana dengan ekonomi Anda? Apakah bisa ekonomi Anda menopang kehidupan Anda selama 1 tahun itu? Okelah Anda punya uang banyak. Lalu kemudian apakah Anda mencari uang Anda sendirian, tidak dibantu oleh karyawan Anda? Anda bisa bertahan, apakah karyawan Anda bisa bertahan hidup 1 tahun dengan ekonomi yang sekarang? Tidak akan bisa. Karena itu new normal harus kita lakukan. Yang ketiga, new normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home. Atau teman-teman saya itu selalu menyebutnya menunggu gaji di rumah. Tidak bekerja, tinggal di rumah, gaji jalan terus. Atau juga pembatasan sosial diberlakukan untuk pencegahan COVID secara masif. New normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergelombor atau berkeluyuran. New normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus sembunyi di rumah. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total. Bahkan kemudian imbasnya adalah PHK besar-besaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pabrik-pabrik akan banyak mem-PHK karena tidak berproduksi. Yang akibatnya akan muncul kekacauan massa, kekacauan sosial. Yang ini bahaya luar biasa bila terjadi. New normal ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi.
Negara harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara yang lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan. Akibatnya, negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya. Bagaimana negara bisa menerima pajaknya sementara masyarakatnya tidak bekerja, berdiam diri di rumah? Yang ada adalah bagaimana negara harus menyiapkan bansos terus-terusan. Jika 1 tahun ini berlaku, berapa ratus triliun, bahkan ribuan triliun uang negara akan habis untuk menyiapkan bansos. Dan sementara kita tahu bansos itu tidak efektif, tidak tepat sasaran. SMRC sudah merilis bahwa ternyata bansos tidak efektif. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada sekitar kita. Untuk itu, aktivitas ekonomi diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga WHO. Jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi, selanjutnya ekonomi akan membawa efek domino kebangkrutan negara. Bahwa banyak orang yang menyatakan, buat apa new normal itu? New normal akan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebetulnya orang yang bicara seperti itu adalah orang yang siap-siap membangkrutkan negaranya. Karena dengan aktivitas yang statis itu, yang diam itu, justru kita sedang menunggu kebangkrutan negara kita. Jika Anda tidak setuju dengan new normal, silahkan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, dan tetap bisa menghidupi keluarganya. Seperti saya katakan tadi, mungkin Anda bisa bertahan hidup 1 tahun, tetapi banyak orang yang tidak akan sanggup untuk bisa bertahan hidup 1 tahun dengan kemampuan finansial yang ada sekarang. Untuk memastikan new normal bisa berjalan, maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi dengan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement. Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yang masif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengaman sosial yang tepat sasaran, dan perlindungan kesehatan. Selebihnya, terserah kita. Apakah mau berpartisipasi atau tidak? Mau melindungi diri atau tidak? Berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapapun, serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Jika Anda cemas, lindungilah diri Anda dan keluarga. Sebab itulah satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan. Karena itu, mari kita sambut new normal. Kenormalan yang baru, kehidupan normal yang baru, dengan terus menjunjung tinggi protokol-protokol kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.